Ibu mertua memaksa saya menandatangani surat cerai tepat di tengah pesta keluarga. Saya dengan tenang setuju, berdiri dari meja, lalu berbalik dan berkata kepada asisten saya, segera informasikan kepada HRD untuk memberhentikan seluruh anggota keluarga Wijoyo. Malam itu, saya melangkah masuk ke aula sebuah restoran mewah di kawasan SCBD, Jakarta. Cahaya keemasan dari lampu kristal jatuh menyinari setiap meja pesta seperti madu. Suara denting gelas beradu dengan tawa riuh kerabat dari keluarga suami, membuat seluruh ruangan terasa sesak dan menyesakkan. Hari itu adalah pesta perayaan ulang tahun ke-60 ibu mertua saya, Ibu Sarah. Sayalah yang memesan ruang VIP terbesar, memilih menu paling mewah mulai dari lobster, kepiting Alaska, hingga sup sirip ikan hiu. Saya bahkan menggunakan koneksi pribadi untuk mendatangkan seorang koki ternama khusus untuk memasak malam itu. Siapapun yang melihat akan mengira saya adalah menantu yang sangat berbakti, seorang wanita yang selalu sabar, teliti, dan tahu cara menjaga nama baik keluarga suaminya. Hanya saya yang tahu, selama 3 tahun menjadi menantu, yang saya coba pertahankan bukan hanya keharmonisan di meja makan, tetapi sebuah pernikahan yang sudah membusuk dari dalam. Baru saja saya duduk, ibu mertua sudah mendorong setumpuk kertas ke hadapan saya. Gerakannya begitu tegas dan kasar, seolah beliau sudah menunggu momen ini sejak lama. Tumpukan kertas itu meluncur di atas meja kaca, berputar, dan berhenti tepat di depan piring saya. 4 kata yang dicetak tebal langsung menghantam mata saya, surat perjanjian perceraian. Seluruh meja yang tadinya riuh mendadak hening selama beberapa detik, lalu keheningan itu dengan cepat berubah menjadi rasa penasaran yang tersembunyi. Tatapan dari paman, bibi, dan sepupu semua orang yang sudah terbiasa menerima bantuan dari saya serentak tertuju ke arah saya, seolah menunggu sebuah drama yang menarik. Ibu mertua saya menyesap tehnya, lalu berkata dengan nada pelan namun tajam, "Adelia, tanda tangani. Jangan buat seluruh keluarga menunggu. Hari ini ulang tahun ibu tidak mau acara jadi rusak gara-gara kamu." Saya menatapnya, telapak tangan saya yang berada di bawah meja tanpa sadar terkepal erat. Saya tidak langsung menjawab. Saya menoleh ke kanan, ke tempat suami saya, Bima Wijoyo, duduk. Dia menghindari tatapan saya, menunduk sambil mengupas capit kepiting untuk sekretaris mudanya yang bernama Riana, yang duduk di sebelahnya. Wanita itu mengenakan gaun merah ketat, lipstik merah menyala, tangannya dengan sengaja diletakkan di atas pergelangan tangan suami saya, seolah dialah nyonya rumah yang sesungguhnya di pesta ini. Saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri, lambat namun berat seperti hantaman palu. Saya bertanya, suara saya anehnya begitu tenang, "Ibu mau melakukannya tepat hari ini?" Ibu Sarah tersenyum sinis. "Memangnya mau menunggu sampai kapan lagi? Kamu sudah menikah dengan Bima 3 tahun, tapi keluarga ini belum juga dapat keturunan. Jadi menantu tapi tidak bisa memberikan anak itu sama seperti pohon kering di tengah halaman, hanya membuat sesak. Sekarang Riana sudah hamil. Dialah yang benar-benar memikirkan keluarga suami." Seluruh meja langsung berbisik-bisik, ada yang menutup mulut sambil tersenyum. Ada yang mengangguk-angguk seolah itu hal yang wajar, ada juga yang menatap saya dengan pandangan campuran antara kasihan dan puas. Saya menoleh ke arah Riana. Dia sedikit menunduk, satu tangannya diletakkan di atas perutnya, sikapnya yang malu-malu itu begitu palsu, hingga membuat saya mual. Saya berbalik ke arah Bima. "Kamu juga berpikir begitu?" Kali ini, barulah dia mengangkat kepala. Wajah yang pernah membuat saya percaya, yang pernah membuat saya berpikir bisa menitipkan seluruh hidup saya, kini terasa dingin seperti batu. "Adelia, semuanya sudah sampai di titik ini. Sebaiknya kita selesaikan baik-baik. Kamu tanda tangani saja, nanti apartemen di Tebet dan uang 500 juta rupiah akan kuberikan padamu. Kamu tidak akan rugi." Saya tertawa. Tawa saya menggema di ruangan tertutup itu, terdengar begitu nyaring hingga beberapa orang terkejut. 500 juta rupiah dan sebuah apartemen. Itulah harga yang mereka tetapkan untuk mengusir saya dari pernikahan yang telah saya curahkan seluruh masa muda, uang, tenaga, dan kepercayaan saya. 3 tahun lalu saat bertemu Bima Wijoyo,
dia hanyalah seorang manajer penjualan biasa. Gaji bulanannya bahkan tidak cukup untuk membayar sewa rumah. Sayalah yang menariknya keluar dari kebiasaan menjamu klien hingga menderita sakit maag akut. Sayalah yang diam-diam memberinya koneksi-koneksi penting, membantunya mendapatkan kontrak-kontrak besar. Dan sayalah yang, dengan alasan meminjam dari kerabat, memberinya modal hampir 20 miliar rupiah untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Seluruh kerabatnya, dari kakak sepupunya yang hanya tahu foya-foya hingga kakak iparnya yang hanya bisa bergosip, semua saya berikan pekerjaan yang stabil di dalam ekosistem perusahaan yang saya dukung dari belakang. Tetapi selama 3 tahun itu, saya tidak pernah memberitahu siapapun identitas asli saya. Saya ingin melihat, tanpa kemewahan dari keluarga saya, apakah Bima benar-benar tulus mencintai saya. Ternyata, pria saat belum punya apa-apa begitu mudah mengucapkan cinta. Begitu punya sedikit uang dan kekuasaan, hal pertama yang ingin mereka ganti justru adalah wanita yang telah menemaninya dari nol. Ibu mertua saya mulai tidak sabar, mengetuk-ngetukkan kukunya di meja. "Kamu masih ragu apa lagi? Cepat tanda tangani. Perempuan sepertimu, memangnya masih ada yang mau di luar sana?" Seorang bibi dari pihak suami ikut menimpali. Kehebatan seorang wanita itu dinilai dari suami dan anak. Kalau kamu tidak bisa mempertahankan keduanya, ya harus tahu diri. Saya terdiam beberapa detik, lalu mengambil pulpen yang tergeletak di samping tumpukan kertas itu. Seluruh meja seakan menahan napas. Bima menatap saya, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Mungkin dia tidak menyangka saya akan setuju secepat ini. Saya membuka halaman terakhir dan menandatangani nama saya dengan rapi, Adelia Suryakusuma. Ibu mertua saya langsung merebut tumpukan kertas itu seolah takut saya berubah pikiran. Beliau membolak-baliknya, memeriksa tanda tangan saya, sudut bibirnya terangkat penuh kemenangan. "Bagus, bagus sekali. Mulai sekarang, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Wijoyo. Selesaikan makan malam ini, lalu tahu dirilah untuk segera berkemas." Seketika, suara tawa dan obrolan kembali terdengar. Beberapa orang menghela napas lega seolah baru saja melepaskan beban. Ada yang bahkan berbisik cukup keras agar saya dengar, "Syukurlah, akhirnya dia pergi juga. Perempuan mandul cepat atau lambat pasti akan dicampakkan. Lihat saja wajahnya yang selalu dingin, dikira hebat sekali." Saya perlahan meletakkan serbet makan di atas meja, lalu berdiri. Saya merapikan gaun batik sutra berwarna hitam yang saya kenakan, menarik napas dalam-dalam. Tidak ada amarah, tidak ada getaran, tidak ada air mata. Saya begitu tenang hingga saya sendiri merasa aneh. Lalu, saya mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Panggilan saya langsung diangkat. "Iya, Bu Adelia, saya mendengarkan." Saya menatap lurus ke arah Bima dan seluruh keluarganya, lalu berkata perlahan, setiap katanya begitu jelas. "Pak Budi, segera informasikan kepada Departemen HRD untuk memutus kontrak kerja seluruh karyawan dari keluarga Wijoyo yang saat ini bekerja di seluruh anak perusahaan Suryakusuma Group. Hentikan semua kontrak pasokan, tarik kembali hak distribusi, blokir batas kredit, dan serahkan berkas pelanggaran keuangan dari orang-orang terkait ke tim hukum. Lakukan malam ini juga." Senyum di bibir ibu mertua saya langsung lenyap. Bima tiba-tiba berdiri begitu kaget hingga menyenggol gelas anggur di hadapannya. "Adel, kamu barusan bilang apa?" Saya mengangkat mata menatapnya, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun tidak lagi menyembunyikan siapa diri saya. "Kamu lupa, Bima? Yang mendukungmu dari awal sampai sekarang bukan keberuntungan, itu adalah saya." Saya mematikan telepon. Seluruh ruangan hening seketika. Dan tepat pada saat itu, ponsel Bima berdering tanpa henti. 1 panggilan, 2 panggilan, 3 panggilan. Wajahnya pucat pasi saat melihat nama penelepon di layarnya. Saya tahu, drama keluarga Wijoyo baru saja dimulai. Ponsel Bima berdering hingga panggilan keempat sebelum dia dengan panik mengangkatnya. Hanya mendengar beberapa kalimat, raut wajahnya berubah dari pucat menjadi kelabu. Tangan yang memegang ponsel gemetar hebat, suaranya pun serak. "Apa, Pak? Semua pesanan dibatalkan?" "Tidak mungkin.
Kita baru saja menandatangani perpanjangan kontrak minggu lalu. Orang di seberang sana sepertinya tidak memberinya kesempatan untuk berdalih, karena beberapa detik kemudian, Bima membeku, matanya terbelalak menatap saya seolah melihat orang asing. Ibu mertua saya, melihat putranya bereaksi aneh, memukul meja. Ada apa? Cepat bicara, jangan diam saja seperti patung. Belum sempat Bima membuka mulut, ponsel kakak sepupunya berdering. Lalu kakak iparnya, lalu sepupunya yang lain. Hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, seluruh meja pesta yang tadinya penuh kemenangan, kini jatuh ke dalam kekacauan. Ada yang wajahnya pucat, ada yang panik keluar untuk menerima telepon, ada yang berteriak karena akun kerjanya diblokir dan diminta untuk serah terima jabatan besok pagi. Ada yang bahkan namanya disebut langsung dalam daftar audit internal. Saya berdiri diam di tengah ruangan itu, mendengar semuanya seperti mendengar deburan ombak yang menghantam karang. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, tidak pula rasa sakit hingga ingin jatuh. Saya hanya merasakan hawa dingin yang mengalir di dalam diri. 3 tahun ini, saya sudah terlalu lama mengalah. Mengalah sampai mereka lupa siapa sebenarnya yang telah mengangkat seluruh keluarga ini dari lumpur. Riana mencengkeram lengan Bima, suaranya pelan tapi jelas terdengar panik. Mas Bima, apa mungkin dia hanya menggertak? Mana mungkin satu panggilan telepon bisa? Saya menatapnya, sedikit menyunggingkan bibir. Tunggu saja 10 menit lagi, nanti kamu akan tahu ini gertakan atau bukan. Ibu mertua saya berdiri, menunjuk lurus ke wajah saya. Kurang ajar? Kamu pikir kamu siapa berani memecat seluruh keluargaku? Perempuan parasit seperti kamu memangnya punya kuasa apa? Saya menoleh ke arahnya, bertanya perlahan. Ibu benar-benar berpikir selama 3 tahun ini, saya hanya menumpang di keluarga ini? Tentu saja. Ibu Sarah melengking. Sejak jadi menantu, kamu tinggal di rumah bagus, naik mobil mewah, menghabiskan uang Bima. Sekarang malah berani berlagak? Saya tertawa. Kali ini bukan lagi tawa sinis, melainkan tawa seseorang yang baru saja mendengar lelucon paling konyol seumur hidupnya. Mercedes yang terparkir di luar itu, saya yang bayar, saya menoleh ke arah Bima. Kantor pusat perusahaanmu di Kuningan itu, saya yang menjamin sewanya. Saya melirik kakak sepupunya. Modal kerja 12 miliar di tahun pertama itu, saya yang carikan. Saya menatap lurus ke arah ibu mertua. Dan villa mewah di Pondok Indah yang selalu ibu pamerkan ke tetangga sebagai berkah dari keluarga Wijoyo, uang muka dan biaya interiornya juga ditransfer dari rekening saya. Seluruh ruangan hening. Seorang bibi tergagap. Adele. Maksudmu apa? Saya tidak menjawabnya. Saya hanya menatap Bima. Saya ingin dia sendiri yang menghadapi kebenaran yang selama ini sengaja dia abaikan. Bima mengatupkan bibirnya rapat-rapat, rahangnya berkedut, lalu seolah terpojok, dia berteriak. Benar, kamu memang membantuku. Tapi itu karena kamu sukarela. Aku tidak pernah menodongkan pisau ke lehermu. Kalimat itu baru saja selesai. Saya bisa merasakan ada sesuatu di dalam diri saya yang patah sepenuhnya. Tidak ada lagi penyesalan. Tidak ada lagi rasa sakit yang samar. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang dingin. Saya mengangguk. Baik, anggap saja saya sukarela membantu orang yang salah. Ibu mertua saya, melihat putranya meninggikan suara, kembali merasa di atas angin. Beliau berkacak pinggang dan berteriak, sudah cerai, ya pergi sana. Jangan berdiri di sini mengancam orang. Sandiwara pengusaha palsumu itu hanya bisa menipu orang luar. Tepat pada saat itu, pintu ruang VIP terbuka. 2 pria berjas hitam masuk, diikuti oleh manajer restoran. Pria yang di depan sedikit membungkuk ke arah saya, Bu Adelia. Berkas yang ibu minta sudah saya bawa. Saya menerima map tipis dari tangan Pak Budi, membukanya di hadapan semua orang. Di dalamnya ada salinan bukti transfer, perjanjian investasi, surat jaminan, dan email koordinasi pesanan semuanya lengkap dengan tanda tangan, stempel, atau riwayat transaksi yang jelas. Saya menarik selembar kertas dan meletakkannya di depan Bima. Ini perjanjian pinjaman pribadi sebesar 20 miliar rupiah yang pernah kamu tanda tangani denganku, jangka waktu 3 tahun. Saya meletakkan selembar lagi,
Ini komitmen untuk menggunakan jaringan distribusi perusahaanku untuk memasarkan produk perusahaanmu. 1 lembar lagi. Dan ini daftar nama kerabatmu yang diterima bekerja atas rekomendasi khusus dariku. Setiap lembar kertas yang saya letakkan membuat wajah keluarga Wijoyo semakin pucat. Mereka mulai sadar. Apa yang mereka kira sebagai keberuntungan keluarga Wijoyo ternyata hanyalah belas kasihan dari saya. Riana mundur setengah langkah, tangannya tanpa sadar memegangi perut. Ibu mertua saya masih tidak mau percaya. Beliau merebut beberapa lembar kertas, melihatnya dengan panik, lalu berteriak, "Palsu. Ini semua palsu." Pak Budi menjawab dengan tenang, "Jika ibu merasa ini palsu, besok tim hukum kami akan mengirimkan salinan yang telah diverifikasi kepada pengacara keluarga." Bima tiba-tiba melangkah cepat ke arah saya, merendahkan suaranya. "Adelia, kita bicara di luar." Saya menatapnya. "Tidak perlu. Bicarakan saja di sini. Bukankah ibumu suka menyelesaikan masalah keluarga di depan banyak orang?" Bibirnya bergetar. Saat itu, saya melihat kepanikan yang sesungguhnya untuk pertama kalinya di matanya. Bukan karena kehilangan saya, tapi karena untuk pertama kalinya dia sadar, jika saya menarik dukungan, menara yang dia bangun dengan nama dan uang saya akan runtuh seketika. Saya mengambil tas tangan saya, berbalik menuju pintu. Di belakang saya, suara teriakan ibu mertua, keributan kerabat, dan Bima yang memanggil nama saya, bercampur menjadi satu kekacauan yang memekakan telinga. Tapi saya tidak menoleh. Setibanya di koridor, barulah saya berhenti. Pantulan di pintu lift menunjukkan wajah saya yang pucat namun tenang. Pak Budi berjalan di samping saya dan berbisik, "Bu Adelia, tim hukum bertanya, apakah instruksinya dijalankan besok pagi?" Saya menatap gemerlap lampu kota dari balik jendela dan menjawab singkat, "Jalankan semuanya." Pintu lift terbuka. Saya melangkah masuk, meninggalkan di belakang saya sebuah pesta palsu dan sebuah pernikahan yang sudah membusuk sejak lama. Saya tahu, malam ini barulah tembakan pertama. Mobil melaju meninggalkan restoran. Saya bersandar di kursi, memandangi lampu-lampu di luar jendela yang membentuk garis-garis panjang di kegelapan malam Jakarta. Kota ini masih ramai, seolah tidak peduli bahwa sebuah pernikahan baru saja hancur di tengah tawa cemooh dan aroma anggur mahal. Saya menutup mata, tapi bayangan di ruang pesta tadi masih terlintas dengan jelas. Wajah kemenangan ibu mertua, tatapan menghindar Bima, dan tangan Riana di perutnya yang seperti sebuah pertunjukan murahan. Anehnya, saya tidak menangis. Hati saya sakit, tapi rasa sakit itu tidak lagi lemah. Ia telah berubah menjadi sebilah pisau yang tipis, dingin, dan tajam. Pak Budi yang duduk di depan menoleh ke belakang dan bertanya pelan, "Ibu mau pulang ke apartemen lama di Bintaro?" Saya menggeleng. "Tidak. Kita ke villa di Pondok Indah." Pak Budi terdiam sejenak, lalu menjawab, "Baik, Bu." Saya tahu dia mengkhawatirkan saya. Villa di Pondok Indah adalah properti yang saya beli jauh sebelum menikah dan satu-satunya tempat yang masih terasa benar-benar milik saya. Selama 3 tahun ini, demi memainkan peran sebagai istri biasa, saya hampir tidak pernah kembali ke sana. Saya mencurahkan seluruh waktu saya untuk rumah yang katanya adalah rumah kami bersama Bima, hanya untuk menyadari hari ini bahwa tempat itu hanyalah sebuah panggung. Panggung di mana saya dipaksa berperan sebagai orang asing. Begitu mobil berhenti di depan gerbang, Mbok Hani, asisten rumah tangga lama saya, berlari membukakan pintu. Melihat saya, beliau terkejut lalu cemas. "Non Adele, kenapa pulang jam segini?" Wajah Non pucat sekali. Saya tersenyum tipis. "Tidak apa-apa Mbok. Saya hanya ingin pulang." Baru saja melangkah masuk ke ruang tamu, ponsel saya bergetar tanpa henti. Panggilan dari Bima. Saya melihat namanya menyala, lalu mati. Mati, lalu menyala lagi. Baru pada panggilan kelima saya mengangkatnya. Di seberang sana, suaranya terdengar tergesa-gesa dan serak. "Adele, kamu di mana?" "Aku di mana? Sudah bukan urusanmu lagi. Jangan bicara begitu. Kita perlu bertemu, bicara." Saya rasa di restoran tadi saya sudah bicara sangat jelas. Bima terengah-engah. "Adele, aku tahu kamu marah.
Tapi urusan pekerjaan tidak bisa dijadikan alat balas dendam seperti ini. Ada banyak orang yang hidupnya bergantung pada perusahaan itu. Saya tertawa pelan. Waktu ibumu memaksaku menandatangani surat cerai di depan seluruh keluarga, kenapa kamu tidak berpikir tentang kemanusiaan? Waktu kamu membiarkan selingkuhanmu duduk di sebelahmu dan berkata akan mengusirku dengan uang 500 juta, kenapa kamu tidak berpikir tentang orang lain? Dia terdiam beberapa detik, lalu merendahkan suaranya. Aku minta maaf. Saya memejamkan mata. Kalimat minta maaf itu, jika diucapkan sehari, sejam, atau bahkan semenit lebih awal, mungkin masih akan membuat saya sakit. Tapi sekarang, kalimat itu hanya membuat saya lelah. Kamu minta maaf karena telah mengkhianatiku. Atau minta maaf karena baru sadar aku bukan orang yang bisa kamu buang begitu saja? Adel, mulai sekarang. Semua urusan, bicarakan dengan pengacaraku. Saya menutup telepon, tangan saya masih menggenggamnya begitu erat hingga buku-buku jari saya memutih. Mbok Hani membawakan saya segelas air hangat, meletakkannya di meja, lalu diam-diam mundur. Ruangan yang luas dan sunyi ini membuat saya bisa mendengar detak jam dinding dengan jelas. Saya duduk sendirian dalam keheningan itu, untuk pertama kalinya membiarkan diri saya menatap lurus pada pernikahan yang baru saja hancur. Sebenarnya, tanda-tandanya sudah ada sejak lama. Bima mulai pulang lebih larut. Balasan pesannya semakin singkat. Makan malam bersama semakin jarang, dan perhatiannya berubah menjadi formalitas. Ibu mertua saya, dari yang tadinya masih menjaga sikap, berubah menjadi terang-terangan meremehkan. Mulai dari mengkritik saya yang sibuk dan tidak bisa mengurus rumah, hingga menyindir saya yang tidak kunjung hamil. Saya pernah berpikir, jika saya cukup sabar, cukup baik, dan cukup berkorban, keluarga ini pada akhirnya akan mengerti. Tapi ternyata, bagi orang-orang yang hatinya sudah condong pada keegoisan, kebaikan kita hanya akan membuat mereka semakin menjadi-jadi. Menjelang tengah malam, Pak Budi mengirimkan beberapa laporan singkat. Seluruh jalur pasokan ke perusahaan Bima telah dibekukan. Tim hukum juga telah menyelesaikan surat pemberitahuan untuk mengaudit pengeluaran tidak wajar di 3 unit usaha yang dikelola oleh kerabatnya. Saya membaca setiap barisnya. Wajah saya tidak berubah, tapi di dalam hati muncul perasaan yang aneh. Bukan senang, bukan pula sedih. Hanya rasa lelah dari seseorang yang baru saja mengangkat tumor yang telah lama menggerogoti dirinya. Saya berdiri dan melangkah ke balkon. Angin malam dari taman di bawah terasa sejuk. Di kejauhan, lampu-lampu mobil masih berbaris tak berujung. Saya teringat 3 tahun lalu, hari pertama Bima menggenggam tangan saya. Suaranya begitu tulus hingga saya percaya telah menemukan orang yang tepat. Mas tidak punya apa-apa, hanya punya hati yang tulus untukmu. Dulu saya percaya. Begitu percaya hingga saya rela menyembunyikan identitas saya, mundur ke belakangnya, melihatnya tumbuh selangkah demi selangkah, dan merasa bahagia seolah itu adalah kesuksesan saya sendiri. Sekarang jika saya pikirkan kembali, rasanya begitu pahit. Pria yang benar-benar mencintaimu tidak akan membiarkan ibunya menghinamu di depan umum, apalagi membiarkan wanita lain duduk di sampingnya di hari perceraian kalian. Saya meletakkan tangan di pagar balkon, berbisik pada diri sendiri, mulai sekarang, harus sadar. Lalu saya kembali ke dalam, membuka laptop, dan mulai menyusun daftar hal yang harus dilakukan besok, menarik kembali semua aset atas nama pribadi saya, memeriksa ulang kepemilikan properti yang pernah dipinjam atas nama Bima, memeriksa data SDM di perusahaannya, dan yang terpenting, mempersiapkan berkas untuk proses cerai resmi agar tidak ada lagi celah bagi pihak lain. Saya tahu jalan di depan masih panjang. Keluarga Wijoyo tidak akan mudah menerima kehilangan segalanya. Mereka akan memohon, menyalahkan, lalu mungkin akan berbalik menyerang saya. Tapi sejak saya menandatangani surat itu di meja pesta, saya sudah tidak punya jalan untuk mundur. Sebelum menutup laptop, saya ingin menyampaikan sesuatu yang tulus kepada para pembaca. Mohon dukung saya dengan menyukai dan berlangganan saluran ini. Semoga Anda semua yang mendengarkan cerita ini selalu sehat dan damai. Malam itu saya tidur sangat larut, bukan karena masih merindukannya, tapi karena saya tahu,
Saat matahari terbit besok, saya akan mulai mengambil kembali satu persatu, bukan hanya uang, aset, atau harga diri, melainkan diri saya sendiri yang telah hilang selama 3 tahun menjadi istri Bima Wijoyo. Keesokan paginya, saya tiba di rumah di kawasan Pondok Indah lebih awal dari biasanya. Rumah itu atas nama Bima, tetapi setiap batu bata, setiap perabotan, setiap pembayaran mulai dari uang muka hingga pelunasan, semuanya berasal dari uang saya. Selama 3 tahun, saya tinggal di sana sebagai seorang istri, memilih sendiri gorden, meja makan, dan setiap tanaman di halaman. Tapi hanya dalam satu malam, tempat itu telah berubah menjadi medan perang, dan saya menjadi orang asing. Baru saja melangkah melewati gerbang, saya sudah mendengar suara tawa dari ruang tamu. Suara ibu mertua saya, nyaring dan penuh kemenangan, "Kamu tenang saja, istirahat dan jaga kehamilanmu. Rumah ini cepat atau lambat pasti jadi milikmu." Dia pergi. Rumah ini jadi lebih lega. Saya berhenti sejenak, lalu melangkah masuk. Pemandangan di hadapan saya membuat punggung saya merinding. Di tengah ruang tamu ada beberapa kantong sampah hitam besar yang penuh dengan barang-barang. Sekilas saja saya bisa mengenali gaun-gaun saya, koleksi buku langka saya, bahkan selendang sutra peninggalan ibu saya sebelum meninggal. Riana sedang duduk di sofa mengenakan pakaian longgar berwarna krem, memegang segelas jus, kakinya diangkat ke atas meja kecil seperti seorang nyonya rumah baru. Ibu mertua saya duduk di sebelahnya, tertawa sambil mengupaskan buah untuknya. Bima duduk di seberang mereka, matanya bengkak, asbak di depannya sudah penuh. Mendengar langkah kaki saya, mereka bertiga serempak menoleh. Wajah ibu mertua saya langsung masam. "Masih punya muka kamu kembali ke sini?" Saya tidak menjawabnya. Saya berjalan lurus ke arah tumpukan kantong sampah itu, membungkuk dan menarik selendang sutra saya dari tumpukan barang yang berantakan. Ujungnya sudah kusut, terkena debu dan noda jus. Saya mengangkat kepala menatap ibu mertua. "Siapa yang mengizinkan ibu menyentuh barang-barang saya?" Beliau mengangkat dagu. "Barang apa milikmu?" "Sudah cerai. Ya, semua yang kamu bawa ke sini harus kamu angkat kaki. Saya belum menuntut ganti rugi karena kamu sudah membawa sial ke keluarga ini." Riana yang duduk di sebelahnya dengan lembut mengelus perutnya, suaranya pelan tapi penuh maksud. "Mbak Adelia, saya rasa Mbak sebaiknya menjaga sedikit harga diri. Hubungan Mbak dengan Mas Bima sudah berakhir, membuat keributan seperti ini juga tidak akan mengubah apa-apa." Saya menoleh ke arahnya. Sikap lembutnya yang palsu itu semakin dilihat semakin terasa murahan. "Kamu pakai status apa bicara denganku di rumah ini?" Bima berdiri. "Adelia, jangan buat masalah lagi. Aku sudah sangat lelah." Saya tertawa dingin. "Kamu lelah?" Saya memandang sekeliling ruangan yang pernah menjadi rumah saya, lalu berhenti pada tumpukan barang di kaki saya. Saya dipaksa menandatangani surat cerai di depan seluruh kerabat. Barang-barang saya dibuang seperti sampah. Wanita lain duduk di ruang tamu rumah saya seperti pemiliknya, dan kamu yang merasa lelah? Bima baru saja akan bicara ketika ponselnya kembali berdering. Dia melihat layar, raut wajahnya langsung berubah. Saya sempat melihat nama direktur operasional perusahaannya. Bima mengangkat telepon. Belum 2 langkah, dia sudah berhenti, suaranya tercekat. "Apa? Semua kontrak logistik ditangguhkan sementara?" Dia berbalik menatap saya, matanya merah. Saya hanya berdiri di sana, tenang hingga terasa dingin. Belum 1 menit, ponsel ibu mertua saya juga berdering. Baru saja diangkat, beliau sudah menjerit. "Apa maksudnya dipecat? Anak saya sudah bekerja di sana bertahun-tahun, apa dasarnya?" Belum selesai beliau bicara, dari luar gerbang terdengar suara mobil berhenti mendadak. 2 orang berseragam dari perusahaan lama saya masuk bersama satpam kompleks. Mereka membungkuk hormat pada saya, baru kemudian menoleh ke arah Bima. "Pak Bima, sesuai instruksi dari Dewan Direksi, mulai hari ini, pihak Bapak harus menyerahkan kembali seluruh akses ke basis data klien, sistem manajemen pesanan, dan stempel kerja sama komersial." Ibu mertua saya ternganga. Riana membanting gelasnya ke meja, wajahnya pucat pasi. Bima menggenggam erat ponselnya.
Kalian sudah gila. Saya ini direktur perusahaan mitra strategis. Salah satu staf itu menatap saya sejenak, lalu menjawab dengan nada datar. Mantan mitra, Pak. Suasana di ruangan itu membeku. Saya menarik kursi, duduk, dan dengan santai meletakkan tas saya di atas meja. Sekarang kalian percaya, kan? Ibu mertua saya tergagap. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya menatapnya. 3 tahun ini, ibu tinggal di rumah mewah, berobat di rumah sakit internasional, pamer kemana-mana kalau punya anak laki-laki yang hebat dan keluarga Wijoyo sedang berjaya. Apa ibu benar-benar tidak pernah bertanya-tanya, kenapa seseorang yang baru merintis seperti Bima bisa mengangkat seluruh keluarganya secepat itu? Tidak ada yang menjawab. Saya mengeluarkan sebuah map tipis dari tas dan meletakkannya di atas meja kaca. Ini bukti transfer uang muka rumah ini. Ini riwayat pembayaran interiornya. Dan ini perjanjian pinjaman pribadi antara saya dan Bima. Saya datang hari ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk memberitahu. Saya mengangkat kepala, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Kalian punya waktu tepat setengah hari untuk berkemas dari rumah ini. Saya sudah meminta pengacara untuk mengajukan gugatan perdata dan memblokir aset-aset terkait. Riana langsung berdiri. Anda tidak punya hak mengusir kami. Saya menatap kalung di lehernya. Itu adalah model edisi terbatas yang pernah saya pesan khusus, dibayar dengan kartu kredit tambahan yang saya berikan pada Bima di hari ulang tahunnya tahun lalu. Tanpa berkata apa-apa, saya melangkah maju dan menariknya dengan kuat. Kalung itu putus, beberapa butir berlian kecilnya jatuh ke lantai. Riana menjerit. Saya melemparkan sisa kalung itu di hadapannya, barang yang dibeli dengan uangku, kamu tidak merasa berat memakainya? Bima menerjang. Adelia, sudah cukup. Saya mundur setengah langkah, pintu di belakang saya terbuka. 2 orang pengawal masuk dan berdiri di samping saya. Saya menatap lurus ke pria yang pernah menjadi suami saya. Suara saya tidak keras tapi setajam pisau. Cukup. Ini baru permulaan. Ponsel saya bergetar. Pesan dari Pak Budi muncul di layar. Bu Adelia, berkas pelanggaran keuangan yang dilakukan kakak sepupu dan kakak iparnya sudah diserahkan ke tim hukum. Tim audit menemukan adanya penyelewengan dana hampir 3 miliar rupiah. Saya mengunci layar. Mengangkat kepala menatap mereka bertiga. Untuk pertama kalinya, di mata mereka bukan lagi penghinaan, melainkan rasa takut yang sesungguhnya. Saya tahu, pertempuran ini telah memasuki babak baru. Saya meninggalkan rumah di Pondok Indah saat matahari sudah meninggi. Sinarnya jatuh di halaman berlantai batu putih, begitu menyilaukan, tapi hati saya terasa dingin seperti baru saja melewati hujan. Ada hal-hal yang saat kita masih di dalamnya, kita anggap sebagai bagian dari diri kita. Begitu melangkah keluar, barulah kita sadar itu hanyalah sebuah sangkar emas yang dibangun dari kata-kata manis dan kesabaran buta kita sendiri. Baru saja masuk ke mobil, Pak Budi sudah menoleh dan memberikan saya sebuah map baru. Bu Adelia, tim audit bekerja semalaman. Saya rasa ibu perlu melihat ini. Saya membukanya. Halaman pertama adalah neraca arus kas perusahaan Bima selama 2 tahun terakhir. Angka-angka itu melompat di depan mata saya seperti tamparan bagi kebodohan saya. Ternyata, bukan hanya beberapa penyelewengan kecil seperti yang saya duga. Di balik citra perusahaan yang sedang berkembang, ada serangkaian pengeluaran tidak wajar, kontrak fiktif, faktur yang digelembungkan, dan transfer ke perusahaan-perusahaan cangkang. Ada transaksi atas nama kerabat Bima, ada juga yang mengalir ke rekening seorang wanita bernama Riana. Saya membalik halaman berikutnya, bibir saya terkatup rapat. Dia juga ikut terlibat? Pak Budi mengangguk. Iya Bu. Awalnya kami kira itu hanya biaya representasi atau bonus pribadi. Tapi setelah ditelusuri, banyak yang tidak masuk akal. Sepertinya Bima sudah mulai mengalihkan aset sejak beberapa bulan lalu. Saya bersandar di kursi, memejamkan mata. Jadi bukan hanya pengkhianatan, dia sudah mempersiapkan jalan keluarnya sejak lama. Artinya, saat saya masih sibuk memilih warna gorden kamar atau membeli suplemen untuk ibu mertua, pria yang tidur di samping saya diam-diam sudah merencanakan untuk membuang saya tanpa memberikan apa-apa.
Saya bertanya. Suara saya anehnya begitu tenang. Apa kata pengacara? Kita bisa mengajukan gugatan perdata untuk menuntut kembali aset dan meminta penyelidikan atas dugaan penipuan keuangan. Tapi agar lebih kuat, sebaiknya kita punya bukti tambahan mengenai niatnya untuk melarikan aset. Saya menatap keluar jendela. Kalau begitu, kita cari. Mobil melaju lurus menuju gedung kantor pusat Surya Kusuma Group di jantung kota Jakarta. Gedung pencakar langit berkaca itu memantulkan langit biru, tampak dingin dan kokoh, sama seperti saya memaksa diri saya untuk tegar saat ini. Begitu melangkah masuk ke lobi, semua karyawan yang berpapasan dengan saya berhenti dan membungkuk hormat. Tatapan mereka seperti biasa, tapi hari ini saya tiba-tiba merasakan jarak yang begitu jauh antara diri saya selama 3 tahun terakhir dengan diri saya yang sesungguhnya. Saya pernah dengan sukarela mundur dari posisi ini hanya untuk menjadi istri biasa. Dan imbalannya adalah sebuah pesta perceraian dan orang ketiga yang menduduki tempat saya. Di ruang rapat utama di lantai 32, pengacara pribadi saya sudah menunggu. Selain Pak Budi, ada juga kepala divisi hukum, audit internal, dan 2 orang dari bagian keuangan. Saya duduk di kursi utama, membuka berkas, dan mendengarkan setiap laporan tanpa menyela. Kesimpulan sementara saat ini, kata pengacara, Pak Bima telah memanfaatkan hubungan pernikahan untuk mengakses modal, aset, dan jaringan bisnis ibu. Dalam prosesnya, ada indikasi penyembunyian informasi, penggunaan aset untuk tujuan yang tidak semestinya, dan kemungkinan pengalihan keuntungan kepada pihak ketiga. Saya mengangguk. Jika saya ingin memblokir semua kemungkinan pengalihan aset lebih lanjut, butuh berapa lama? Jika kita ajukan sore ini, kita bisa mendapatkan penetapan sita sementara atas beberapa rekening dan aset terkait. Lakukan segera, jawab saya tanpa ragu. Suasana di ruangan sedikit menegang. Mungkin mereka tidak menyangka saya akan memutuskan secepat itu, tapi hanya saya yang mengerti. Dengan orang seperti Bima, sekali terpojok, dia tidak akan memilih untuk mengakui kesalahan. Dia akan memilih untuk menyerang balik. Saya tidak bisa memberinya waktu 1 jam pun untuk bersiap. Rapat berlangsung hingga sore hari. Ketika semua orang sudah keluar, saya masih duduk dengan berkas di hadapan saya. Tulisan perusahaan cangkang dan transfer ke Riana terasa seperti paku yang menancap di kepala saya. Tapi di tengah semua itu, ada satu detail yang membuat saya berhenti. Sebuah pengeluaran besar yang ditransfer hampir 3 tahun lalu, tepat saat saya dan Bima baru resmi berpacaran. Uang itu dikirim ke seseorang bernama Slamet dengan keterangan bantuan darurat. Jari saya menyentuh baris itu. Siapa orang ini? Pak Budi segera mendekat. Maaf, Bu, saya belum sempat melaporkan. Tim audit mengatakan ini transaksi lama, tidak berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan belakangan ini. Tidak berhubungan. Kenapa ditransfer dari rekeningnya? Pak Budi terdiam sejenak. Saya akan minta orang memeriksanya kembali. Saya menutup berkas. Entah kenapa, di hati saya muncul perasaan yang aneh. Selama ini, satu-satunya hal yang masih membuat saya sedikit lunak pada Bima adalah kejadian di mana dia pernah menyelamatkan saya dalam sebuah kecelakaan di Tol Jagorawi. Mobil saya lepas kendali dan menabrak pembatas jalan. Saat saya sadar dengan darah membasahi pakaian, orang pertama yang saya lihat adalah Bima yang memeluk saya, wajahnya pucat karena takut. Dia bahkan terluka di kakinya dan harus memakai tongkat selama berbulan-bulan. Rasa utang budi itulah yang membuat saya membuka hati, percaya, dan perlahan menariknya ke dalam dunia saya. Tapi sekarang, melihat transfer uang yang terjadi tepat setelah masa itu, punggung saya terasa merinding. Mungkinkah saya segera menghentikan pikiran saya? Saya tidak mau mengubah semua kenangan menjadi sebuah konspirasi hanya karena masa kini begitu kejam. Tapi tepat pada saat itu, ponsel saya menyala. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Jika Anda ingin tahu kebenaran tentang kecelakaan 3 tahun lalu, jangan percaya pada mantan suami Anda. Saya menatap layar, jantung saya berdebar semakin pelan, seolah sedang tenggelam ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari sekadar pengkhianatan. Mungkin, apa yang baru saja saya hilangkan, belumlah segalanya. Saya menatap pesan di layar ponsel sangat lama.
Tidak ada nama pengirim, tidak ada penjelasan, hanya satu kalimat tajam yang menusuk ke bagian terdalam ingatan saya. 3 tahun ini, sedingin apapun pernikahan kami, seberubah apapun Bima, di dalam hati saya masih menyimpan satu sudut kecil untuk kejadian malam itu. Saya pernah berpikir, jika bukan karena dia yang menarik pintu mobil dan menggendong saya keluar dari rongsokan besi di tengah hujan, mungkin saya tidak akan hidup sampai hari ini. Rasa utang budi itulah yang membuat saya sering menutup mata, memaksa diri untuk melunak lagi dan lagi. Tapi sekarang, satu pesan tanpa nama membuat fondasi terakhir yang tersisa di hati saya mulai retak. Saya mencoba menelepon kembali nomor itu. Operator menjawab nomor tidak dapat dihubungi. Saya mencoba lagi, tetap sama. Pak Budi yang berdiri di seberang, melihat raut wajah saya yang aneh, bertanya, "Ada apa, Bu?" Saya menunjukkan ponsel saya padanya. Pak Budi membacanya. Keningnya berkerut. "Saya akan minta tim melacaknya segera." Saya mengangguk, lalu membuka kembali map berkas, menunjuk pada transfer uang 3 tahun lalu. Cari tahu juga tentang orang bernama Slamet ini. Saya ingin tahu siapa dia, di mana dia sekarang, dan apa hubungannya dengan Bima. Pak Budi menerima perintah itu dan segera pergi. Pintu ruangan tertutup, meninggalkan saya sendirian dalam keheningan yang pekat. Saya duduk membeku. Potongan-potongan ingatan lama kembali dengan sangat jelas. Malam itu, saya baru saja selesai rapat di kantor cabang Bogor. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, hujan turun deras. Mobil kehilangan kendali setelah saya banting setir dan menabrak pembatas jalan. Saya hanya ingat kaca pecah, bau hangus dari kantung udara, dan rasa pusing seperti ditenggelamkan. Saat saya membuka mata, orang pertama yang saya lihat adalah Bima. Kemejanya penuh darah dan air hujan, memanggil nama saya dengan gemetar. Pemandangan itu pernah membuat saya percaya bahwa takdir telah mengirimnya untuk menyelamatkan saya. Jika semua itu nyata, saya masih bisa menyalahkan kebodohan saya. Tapi jika sejak awal itu adalah sebuah jebakan, maka selama 3 tahun ini, saya tidak lebih dari seekor mangsa yang dituntun dengan tali rasa terima kasih. Menjelang malam, Pak Budi kembali dengan selembar catatan. "Sudah dilacak, Bu. Nomor itu menggunakan kartu SIM sekali pakai yang didaftarkan dengan KTP palsu. Tapi ada satu detail aneh. Sinyal terakhirnya terdeteksi di dekat terminal Kampung Rambutan. Lalu mati." Mengenai Pak Slamet, Pak Budi berhenti sejenak. Beliau dulu adalah sopir truk, tapi sudah lama berhenti. Alamatnya di Bogor, dan yang terpenting, saat Bima mentransfer uang padanya, itu terjadi sekitar 3 minggu setelah kecelakaan ibu. Saya mendengar setiap kata, tangan saya mencengkeram sandaran kursi. Apa ada laporan kecelakaannya? Tim sedang meminta salinannya. Tapi kasus itu hanya dicatat secara singkat karena pihak ibu tidak menuntut penyelidikan lebih lanjut. Saya tersenyum sinis. Benar. Saat itu saya hanya terbaring di rumah sakit. Semua urusan dokumen diurus oleh Bima dan anak buahnya. Saya bahkan merasa terharu, mengira dia begitu perhatian. Cari juga rekam medis cedera kaki Bima saat itu. Pak Budi sedikit terkejut. Ibu curiga. Saya belum menyimpulkan apa-apa, potong saya, tapi suara saya begitu dingin hingga saya sendiri merasa asing. Saya hanya tidak mau lagi percaya pada perasaan. Malam itu saya tidak langsung pulang. Saya mengemudi sendirian ke jembatan Semanggi, berhenti di salah satu gedung tinggi, memandangi Jakarta dari atas. Kota ini sudah menyala. Aliran mobil di bawah seperti tidak pernah lelah. Saya duduk di dalam mobil, membuka sedikit jendela agar angin masuk. Mungkin hal yang paling menyakitkan di dunia ini, bukanlah dikhianati saat sedang jatuh cinta, melainkan menyadari bahwa satu-satunya alasan kita memaafkan seseorang ternyata juga palsu. Dulu saya pikir saya kalah karena terlalu mencintai. Sekarang saya baru sadar, mungkin saya sudah kalah sejak saat pertama kali salah percaya. Ponsel saya kembali berdering. Kali ini Bima. Saya menatap namanya cukup lama sebelum mengangkat. "Adelia, aku di bawah gedung kantormu. Bisa kita bertemu? Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan." "Adele." Suaranya serak. "Aku tahu kamu sedang menyelidikiku.
Apapun yang ingin kamu tahu, tanyakan langsung padaku. Saya diam. Dia melanjutkan dengan cepat, nyaris memohon. Setidaknya beri aku satu kesempatan untuk menjelaskan. Saya melihat pantulan wajah saya di kaca mobil. Wajah yang sama, tapi tatapan matanya sudah sangat berbeda. Baik, besok, tempatnya akan kukabari. Saya menutup telepon sebelum dia sempat bicara lagi. Saya tahu, jika memang ada sesuatu yang terpendam selama 3 tahun, Bima saat ini mulai mencium bahaya. Orang sepertinya tidak akan menunduk karena perasaan. Dia hanya akan menunduk jika takut kehilangan sesuatu. Saya menyalakan mobil, meninggalkan pemandangan kota yang berangin. Di kepala saya kini hanya ada satu pikiran, saya harus tahu kebenarannya. Sekalipun kebenaran itu akan membuat 3 tahun hidup saya menjadi lelucon yang paling pahit, saya harus membukanya dengan tangan saya sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya tidak lagi mengingat Bima sebagai mantan suami. Saya mulai melihatnya sebagai seorang tersangka. Keesokan paginya, saya tidak memilih bertemu Bima di kantor atau kafe yang ramai. Saya mengundangnya ke sebuah kedai teh tua di jalan yang tenang di kawasan Menteng, tempat di mana cahayanya selalu temaram dan alunan musiknya cukup lembut untuk menutupi percakapan yang tidak ingin didengar orang lain. Saya datang 15 menit lebih awal, duduk di sudut paling dalam. Di hadapan saya hanya ada secangkir teh panas yang sudah mulai dingin. Sejak semalam, hati saya tidak lagi bergejolak. Saya tidak datang untuk berdamai, tidak pula untuk mendengar permohonan maafnya. Saya datang untuk melihat, saat terpojok, wajah seperti apa lagi yang akan ditunjukkan oleh pria ini. Bima masuk tepat jam 9. Hanya dalam semalam, dia tampak menua beberapa tahun. Kemejanya kusut, dagunya tidak tercukur, matanya cekung. Orang lain mungkin akan merasa kasihan. Tapi saya tahu betul, penampilannya bukan karena merindukan saya, melainkan karena dia sedang ditarik paksa dari tahta yang dia naiki berkat saya. Dia menarik kursi, duduk di hadapan saya, menatap saya lama sebelum bicara. Kamu terlihat lebih kurus. Saya sedikit tersenyum. Kamu datang ke sini hanya untuk mengatakan itu? Dia menunduk. Kedua tangannya saling bertaut. Adelia, aku tahu apapun yang kukatakan sekarang tidak akan kamu percaya. Tapi hubunganku dengan Riana, aku memang salah. Aku terbawa suasana. Saya menatapnya tanpa berkedip. Terbawa suasana. Atau sengaja melangkah. Bima tercekat. Saya tidak memberinya waktu untuk menghindar. Lalu soal perusahaan, transfer uang, dan pengalihan aset. Apa penjelasanmu? Aku hanya ingin punya jalan keluar untuk diriku sendiri, katanya sangat pelan. Kamu terlalu kuat, Adele. Di sampingmu, aku selalu merasa lebih rendah. Aku takut suatu hari nanti jika kamu tidak lagi membutuhkanku, aku tidak akan punya apa-apa. Saya tertawa, hati saya sedingin es. Jadi kamu berkhianat lebih dulu agar tidak ditinggalkan? Aku tidak bermaksud begitu. Tapi kamu melakukannya. Keheningan menyelimuti kami. Alunan piano dari panggung kecil terdengar lambat dan sedih. Saya menatap pria di hadapan saya dan merasa begitu asing. 3 tahun lalu, campuran antara rasa percaya diri yang rendah dan ketulusan inilah yang membuat saya luluh. Hari ini, saya hanya melihatnya sebagai kelemahan yang egois. Saya meletakkan cangkir teh. Aku mau tanya satu hal. Jawab dengan jujur. Bima menatap saya, matanya tegang. Tanyakanlah, kecelakaan di tol waktu itu, kamu menyelamatkanku, apa itu benar-benar kebetulan? Wajahnya menegang seketika. Sangat cepat. Tapi saya melihatnya. Cukup untuk membuat darah di seluruh tubuh saya membeku. Dia tertawa canggung. Tiba-tiba kamu bertanya soal itu? Jawab aku. Tentu saja kebetulan. Kamu yakin? Adelia. Kamu pikir aku ini apa? Untuk pertama kalinya, suaranya meninggi. Saya bersandar di kursi, perlahan mengeluarkan ponsel, membuka foto bukti transfer ke Pak Slamet, dan mendorongnya ke arahnya. Siapa orang ini? Bima melihat layar, raut wajahnya berubah total. Aku tidak ingat. Tidak ingat? Saya menelengkan kepala, mata saya tidak lepas darinya. Transfer uang dalam jumlah besar,
Tepat beberapa minggu setelah kecelakaan, dan kamu bilang tidak ingat? Dia mengatupkan rahang, lalu menjawab dengan kaku. Mungkin itu urusan bisnis. Sudah bertahun-tahun, mana bisa ingat? Saya menatapnya sangat lama. Jika sebelumnya saya masih ragu, kini keraguan itu lenyap. Orang yang tidak bersalah akan kaget atau marah karena dituduh. Tapi yang pertama kali muncul dari Bima adalah kepanikan. Saya menyimpan ponsel saya. Baik. Kalau kamu tidak ingat, tidak apa-apa. Aku akan cari tahu sendiri. Bima mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya tergesa-gesa. Adelia, jangan ungkit lagi masa lalu. Kita selesaikan saja seperti ini. Aku akui aku salah. Tapi tahun itu aku benar-benar menyelamatkanmu. Tanpa aku, kamu mungkin sudah mati. Mendengar kalimat itu, tenggorokan saya terasa pahit. Ada kata-kata yang pernah menjadi tempat saya menaruh seluruh kepercayaan, kini mendengarnya kembali hanya terasa menjijikkan. Saya bertanya sangat pelan. Bagaimana kalau semuanya palsu? Dia memukul meja. Tidak palsu. Beberapa tamu di dekat kami menoleh. Bima segera merendahkan suaranya, mencoba kembali ke penampilan menyedihkannya. Adelia, aku mohon. Urusan perusahaan, kamu mau ambil kembali berapapun aku rela. Tapi jangan pojokkan aku sampai ke jalan buntu, ibuku sudah hampir gila beberapa hari ini. Kerabat terus datang memaki-maki, Riana juga membuat masalah. Kalau kamu terus begini, aku benar-benar tidak akan sanggup. Saya menatapnya, tiba-tiba merasa geli. Sampai detik ini, yang dia khawatirkan masihlah apakah dia sanggup atau tidak. Tidak sepatah kata pun bertanya apa yang telah saya alami, seberapa sakitnya saya, bagaimana saya dipermalukan oleh keluarganya. Cinta dari seorang egois ternyata hanya sebatas dirinya sendiri. Saya berdiri. Bima, kamu salah di satu hal. Dia mengangkat kepala menatap saya. Bukan aku yang memojokkanmu. Saya mengambil tas, menatap lurus ke matanya. Kamu sendiri yang berjalan ke sana. Saya berbalik, di belakang saya dia memanggil, Adelia. Saya tidak berhenti. Aku pernah tulus mencintaimu. Langkah saya hanya berhenti sejenak, lalu terus berjalan. Sampai di pintu, cahaya matahari dari luar menyilaukan mata. Saya tidak menoleh, hanya menjawab satu kalimat yang cukup untuk dia dengar. Jika itu memang ketulusanmu, maka nilainya sangat murah. Begitu masuk ke mobil, ponsel saya berdering. Pak Budi. Bu Adelia. Ada informasi baru. Orang bernama Slamet sudah ditemukan. Dia ada di Bogor. Dan satu hal lagi, suara Pak Budi merendah, rekam medis lama Bima ada masalah. Cedera kakinya waktu itu tidak separah yang dia katakan. Saya menggenggam erat ponsel, mata menatap lurus ke jalan di depan. Siapkan mobil. Baik Bu. Saya mau bertemu Pak Slamet hari ini juga. Saat itu, saya tahu, pintu terakhir menuju kebenaran telah terbuka sedikit. Perjalanan dari pusat Jakarta ke Bogor memakan waktu hampir 2 jam, tapi hari itu terasa lebih lama. Mobil melintasi jalan tol yang cerah, di kedua sisi tampak pabrik, warung makan, dan tanah kosong yang berdebu. Saya duduk di kursi belakang, tangan saya di atas map tipis yang baru disiapkan Pak Budi. Hati saya terasa berat. Ada kebenaran yang sebelum kita sentuh, kita masih bisa menenangkan diri bahwa mungkin tidak seburuk itu. Tapi sekali kita memutuskan untuk mencarinya, artinya di lubuk hati kita sudah punya firasat, apa yang akan kita hadapi bisa lebih kejam dari sekadar pengkhianatan. Tim kita sudah memastikan alamatnya, lapor Pak Budi. Pak Slamet tinggal di sebuah kontrakan tua di dekat Pasar Induk. Beberapa tahun ini dia tidak lagi jadi sopir, katanya buka warung kecil. Saya mengangguk. Apa dia tahu kita akan datang? Belum. Saya sudah instruksikan tim untuk mengawasi dari jauh. Saya menatap keluar jendela. 3 tahun lalu, di jalan tol seperti ini, saya mengira telah bertemu penyelamat saya. Mengingat itu, telapak tangan saya terasa dingin, kontrakan itu kami temukan sore hari. Deretan rumah petak beratap seng, dengan lorong sempit. Di depan setiap pintu, tergantung beberapa pot tanaman atau jemuran. Saat mobil berhenti, beberapa anak kecil yang sedang bermain kelereng menatap kami. Saya turun,
Sepatu hak tinggi saya menyentuh lantai semen yang kusam. Kamar kontrakan Pak Slamet ada di ujung. Pintunya sedikit terbuka. Pak Budi mengetuk 3 kali. Dari dalam terdengar suara pria tua yang serak. "Siapa?" "Ada yang ingin bertemu, Pak," jawab Pak Budi. Pintu terbuka. Pria di hadapan saya berusia sekitar 50-an. Kurus, kulitnya gelap, matanya cekung. Begitu melihat saya, wajahnya langsung berubah. Tangannya yang memegang pintu gemetar. Saya menatap lurus ke arahnya. "Bapak kenal saya?" Dia tergagap. Saya tidak kenal." Saya tidak berbelit-belit. "Saya Adelia Suryakusuma. 3 tahun lalu, mantan suami saya mentransfer sejumlah besar uang pada Bapak. Saya ke sini untuk bertanya tentang kecelakaan di tol waktu itu." Baru saja mendengar kata kecelakaan, kakinya sudah mundur selangkah. Tatapannya bukan kaget, melainkan tatapan seseorang yang telah menyimpan rahasia terlalu lama. Dia mencoba menutup pintu. "Saya tidak tahu apa-apa, Anda salah orang." Pak Budi menahannya. Saya tetap berdiri di luar, suara saya sangat ringan tapi setiap katanya tegas. "Saya tidak datang untuk membuat keributan. Tapi jika hari ini Bapak tidak bicara jujur, besok bukti transfer, riwayat komunikasi, dan semua yang saya miliki akan saya serahkan ke polisi. Saat itu, Bapak tidak akan punya kesempatan lagi untuk bicara dengan saya." Pria di hadapan saya membeku. Lama sekali. Baru kemudian dia menyingkir. "Silakan masuk." Ruangan itu sempit dan pengap. Di atas meja hanya ada teko tua dan beberapa onderdil bekas. Saya duduk di kursi plastik, mata saya tidak lepas darinya. Saya tanya sekali saja, "Kecelakaan itu, apa benar-benar kebetulan?" Dia menunduk, kedua tangannya saling digosokkan hingga memerah. Suara jangkrik di luar membuat ruangan semakin terasa sesak. Akhirnya, dia menjawab terbata-bata, "Bukan, sama sekali bukan kebetulan." Jantung saya serasa jatuh. Dia menelan ludah, suaranya semakin gemetar. "Waktu itu ada yang menyewa saya untuk mengawasi jalan itu. Mereka bilang, saya hanya perlu membuat mobil ibu oleng sedikit, tidak sampai fatal, hanya untuk menciptakan kesempatan agar orang lain bisa datang menyelamatkan ibu. Awalnya saya tidak berani, tapi mereka memberi uang muka terlalu banyak. Saya duduk diam, tenggorokan saya kering dan sakit." "Siapa yang menyewa Bapak?" Dia mengangkat kepala, lalu menunduk lagi. Mas Bima." Waktu itu dia belum sekaya sekarang. Dia bilang ini hanya rekayasa, tidak akan benar-benar mencelakai ibu. Dia bilang dia ingin mendekati ibu, ingin menyelamatkan ibu agar ibu percaya padanya. Saya tidak bisa mendengar apa-apa lagi selain dengungan di telinga. Jadi benar. Malam itu, saat saya membuka mata dan melihat Bima memeluk saya, ternyata bukan takdir yang membawanya. Dia sendiri yang merancangnya untuk menjadi pahlawan saya. "Lalu kakinya?" tanya saya. Suara saya terdengar asing. Pak Slamet buru-buru menjawab, "Tidak parah, Bu. Saat menarik ibu keluar memang ada lecet, tapi tidak sampai cacat. Dia bahkan berpesan pada saya, kalau ada yang tanya, bilang saja tabrakannya sangat keras, dia hampir mati." Saya memejamkan mata. Jadi bukan hanya kebohongan, ini adalah sebuah drama yang dirancang untuk mendapatkan rasa terima kasih, cinta, lalu uang, koneksi, dan seluruh hidup saya. Pak Budi mengepalkan tangannya, tapi saya memberi isyarat agar dia diam. Saya ingin mendengarnya sendiri, menyentuh penghinaan ini sampai tuntas. Pak Slamet melanjutkan dengan gemetar, "Saya tahu saya salah. Setelah itu saya sangat takut, tapi dia mentransfer uang lagi untuk menutup mulut saya. Beberapa hari lalu, saya dengar masalah ibu, saya jadi tidak bisa tidur. Makanya saya kirim pesan itu." Saya membuka mata menatapnya. "Bapak masih menyimpan sesuatu?" Dia mengangguk, lalu membongkar lemari besi tua dan mengeluarkan sebuah ponsel jadul serta amplop kusam. "Di sini masih ada pesan janji temu dan surat tanda terima uang pertama. Saya simpan karena takut suatu hari nanti saya yang disalahkan." Saya menerimanya. Tangan saya sangat stabil, tapi hati saya terasa hampa. Saat itu, saya sadar pernikahan ini bukan hanya sebuah kesalahan.
Ini adalah perburuan yang berlangsung selama 3 tahun, dan saya adalah mangsa bodoh yang dengan sukarela memberikan pisau pada pemburunya. Saya berdiri. Bapak harus menjadi saksi. Dia menunduk. Saya tahu. Saya berbalik keluar. Matahari di luar begitu terik, tapi saya tidak merasa panas. Saya hanya merasa sisa-sisa perasaan terakhir yang pernah saya miliki untuk Bima baru saja padam. Mulai sekarang, antara saya dan dia, bukan lagi soal perceraian. Ini adalah utang dari sebuah konspirasi. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, saya tidak berbicara sepatah kata pun. Ponsel tua dan amplop dari Pak Slamet tergeletak di dalam tas, terasa ringan, tapi bebannya cukup untuk menghancurkan sisa kenaifan terakhir dalam diri saya. 3 tahun saya berutang budi pada sebuah sandiwara. 3 tahun saya menggunakan uang, reputasi, perasaan, dan harga diri saya untuk membayar utang yang tidak pernah ada. Saya hanya duduk menatap jalanan, hati saya tenang seperti permukaan danau sebelum badai. Ketika rasa sakit sudah mencapai puncaknya, orang tidak akan lagi menangis. Yang tersisa hanyalah hawa dingin yang cukup untuk mematahkan semua ilusi. Setibanya di kantor, saya langsung naik ke ruang kerja, meminta Pak Budi untuk memanggil pengacara, kepala divisi hukum, dan tim keamanan internal. Rapat diadakan saat hari sudah mulai gelap. Mulai sekarang, kata saya pada semua orang, kasus ini tidak lagi berhenti pada perceraian dan sengketa aset. Bima Wijoyo telah menunjukkan adanya unsur penipuan yang terencana. Merekayasa kecelakaan untuk mendekati saya, kemudian memanfaatkan hubungan pernikahan untuk mengambil keuntungan dan mengalihkan aset. Pengacara saya berkata dengan nada serius, jika bukti ini valid, ini adalah masalah yang sangat serius. Bisa kita ajukan sebagai tindak pidana penipuan dengan pemberatan, bahkan menyangkut keselamatan jiwa dalam rekayasa kecelakaan tersebut. Periksa semua data di ponsel tua ini, verifikasi tulisan tangan, lacak semua riwayat transaksi dan pergerakan Bima pada saat itu. Saya ingin semuanya kedap udara, perintah saya. Rapat belum selesai ketika ponsel saya berdering. Nomor ibu mertua. Saya mengangkatnya dan menyalakan loudspeaker. Seketika, suara melengking Ibu Sarah yang penuh dendam terdengar. Perempuan jahat, kamu benar-benar mau membuat anakku mati. Ya? Seluruh ruangan hening. Saya menjawab dengan nada datar. Ada perlu apa, Bu? Perlu apa? Kamu pura-pura tuli. Seluruh kerabatku dipecat, Bima kehilangan semua kontraknya. Apa kamu tidak merasa berdosa? Saya menatap tumpukan berkas di depan saya, bibir saya terasa dingin. Waktu ibu memaksaku menandatangani surat cerai di tengah pesta, apa ibu pernah berpikir tentang dosa? Beliau tercekat sejenak, lalu berteriak lebih keras. Itu karena kamu tidak bisa memberikan keturunan. Perempuan sepertimu memang pantas dicampakkan. Saya tertawa kecil. Kalau begitu, silakan ibu simpan baik-baik putra kesayangan ibu itu. Riana sedang hamil. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku tidak akan tinggal diam. Mendengar itu, alis saya terangkat. Seorang wanita yang pernah menghina saya karena tidak punya anak, kini menggunakan kehamilan orang lain sebagai tameng terakhir. Sungguh menggelikan. Saya berkata perlahan, Ibu tenang saja. Siapa yang berbuat salah, dia yang akan bertanggung jawab. Tapi jika Ibu terus mengganggu, saya akan menambahkan laporan atas tindakan pencemaran nama baik dan ancaman. Ibu Sarah terdiam beberapa detik, lalu terdengar rentetan makian sebelum telepon ditutup, tidak ada yang berkomentar di ruangan itu. Menjelang pukul 10 malam, tim teknis berhasil memulihkan sebagian data dari ponsel tua itu. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Ada pesan janji temu antara Pak Slamet dan Bima. Ada kalimat singkat. Ingat, di tikungan itu, jangan sampai kelewatan. Setelah selamatkan orang, sisa pembayaran akan ditransfer. Meskipun singkat, setiap katanya cukup beracun untuk mengungkap kerangka asli dari cerita 3 tahun lalu. Saya duduk diam mendengarkan laporan itu. Hati saya tidak lagi bergejolak. Mungkin karena rasa jijik sudah melampaui emosi biasa. Sebelum rapat berakhir, saya berdiri di depan jendela kaca. Kota di luar masih gemerlap. Saat itulah,
Saya tiba-tiba merasa lebih ringan. Saya berbalik dan berkata dengan tegas, "Besok, serahkan semua berkas yang diperlukan. Siapkan juga rencana komunikasi internal jika pihak Bima membuat keributan di depan kantor." Lalu saya menambahkan, lebih untuk diri saya sendiri, mulai sekarang, tidak ada lagi kompromi. Sebelum menutup bagian ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang tulus kepada para pembaca. Mohon dukung saya dengan menyukai dan berlangganan saluran ini. Semoga Anda semua yang mendengarkan cerita ini selalu sehat dan damai. Malam itu, saya meninggalkan kantor sangat larut. Saya tahu, saat matahari terbit besok, serangan balik ini bukan lagi sekadar amarah seorang istri yang dikhianati, melainkan sebuah dakwaan resmi bagi mereka yang telah mempermainkan hidup saya. Keesokan paginya, baru saja saya tiba di depan gedung kantor pusat, saya sudah melihat kerumunan di lobi utama. Satpam berbaris, wajah mereka tegang. Di tengah kerumunan itu, ibu mertua saya duduk di lantai. Rambutnya acak-acakan, memegangi dadanya sambil terus berteriak. Di sampingnya ada Riana, mengenakan gaun hamil longgar, matanya merah. Bima berdiri di belakang, wajahnya kuyu, tapi matanya terus mengamati sekeliling. Begitu melihat mobil saya berhenti, ibu mertua saya langsung menerjang. "Adelia Suryakusuma, hari ini kamu harus memberiku jawaban." Satpam segera menghalangi, tapi saya memberi isyarat agar mereka mundur. Saya turun dari mobil, melepas kacamata hitam, dan menatap lurus ke arahnya. "Jawaban apa yang ibu mau?" Beliau menunjuk lurus ke wajah saya. "Kamu memutus rezeki seluruh keluargaku, memecat semua kerabatku, sekarang mau memenjarakan anakku. Apa kamu masih manusia?" Saya menatapnya lama. "Saya manusia, makanya saya menempuh jalur hukum. Sementara ibu, sedang apa di sini? Membuat drama di depan kantor untuk memaksa saya melepaskan putra ibu?" Riana melangkah maju, suaranya gemetar. "Mbak Adelia, saya mohon. Apapun masalah Mbak dengan Mas Bima, tolong jangan libatkan bayi saya, dia tidak bersalah." Saya menoleh ke arahnya. Dia memeluk perutnya dengan kedua tangan, matanya berkaca-kaca, persis seperti wanita lemah yang teraniaya. "Drama itu hanya membuat saya muak, saya tidak pernah menyentuhmu. Yang saya lakukan adalah menuntut kembali hak saya dan menyerahkan bukti kejahatan pada pihak berwenang. Jika kalian tidak bersalah, tidak akan ada yang bisa memojokkan kalian." Bima maju, suaranya serak. "Adelia, mau sampai sejauh mana lagi? Bukan aku yang membuatnya sejauh ini. Kamu sendiri." Jawab saya. Dia mengertakkan gigi. "Sudah kubilang, kejadian tahun itu bisa kujelaskan. Kalau begitu, jelaskan pada polisi." Kalimat itu membuat mereka bertiga serempak berubah raut. Ibu mertua saya melotot. "Polisi? Omong kosong apa lagi ini?" Saya mengeluarkan ponsel, membuka tangkapan layar pesan dari ponsel Pak Slamet. "Ibu mau tahu?" Saya membacanya dengan jelas. "Ingat, di tikungan itu, jangan sampai kelewatan. Setelah selamatkan orang, sisa pembayaran akan ditransfer." Setiap kata yang saya ucapkan membuat wajah Bima semakin pucat. Riana mundur. Sementara ibu mertua saya, awalnya bingung, tapi melihat reaksi putranya, beliau sepertinya mengerti sesuatu. Saya menurunkan ponsel. "Sekarang, apa ibu masih mau duduk di sini menangis menuntut keadilan?" Bima tiba-tiba menerjang, mencoba merebut ponsel saya. "Kemarikan." Tapi sebelum menyentuh saya, dua pengawal sudah menahannya. Bima meronta, matanya merah menatap saya. "Kamu menghancurkanku." Saya tertawa. Tawa yang dingin. "Aku menghancurkanmu? Kamu merekayasa kecelakaan untuk mendekatiku. Kamu membangun sandiwara penyelamatan untuk mengikatku dalam utang budi selama 3 tahun. Kamu berkhianat, mengalihkan aset, dan bersama ibumu memaksaku cerai di depan umum, dan sekarang, kamu bilang aku yang menghancurkanmu?" Kerumunan di sekitar terdiam, tidak menyangka ceritanya akan sejauh ini. Ibu mertua saya tergagap. "Tidak mungkin. Bima, apa maksudnya ini? Kecelakaan apa?" Bima berbalik ke arahnya. Ibu diam. Tapi bentakan itu justru membuat Ibu Sarah semakin panik.
Tepat pada saat itu, sebuah mobil hitam berhenti, pengacara saya dan seorang petugas dari kepolisian turun, sesuai jadwal penyerahan berkas pagi ini. Saya menoleh ke arah Bima untuk terakhir kali. Aku sudah memberimu lebih banyak kesempatan dari yang seharusnya. Lalu saya melangkah ke arah pengacara saya, menyerahkan map di tangan saya, silakan diproses. Ibu mertua saya, melihat keseriusan situasi, langsung lemas dan terduduk di lantai. Riana panik dan mundur. Sementara Bima berdiri membeku di bawah matahari, seolah baru saja melihat semua jalan keluarnya dibakar habis. Saya tidak tinggal lebih lama. Saya melangkah melewati mereka, masuk ke lobi utama. Pintu kaca otomatis terbuka, hawa dingin AC menyambut saya. Dan saat itu, saya tahu, sebuah babak baru dalam hidup saya telah dimulai. Mulai hari ini, saya bukan lagi wanita yang hanya tahu bersabar. Saya adalah wanita yang akan menuntut keadilan untuk dirinya sendiri. Sore itu, Jakarta sepertinya akan hujan. Dari jendela kantor saya di lantai atas, langit tampak kelabu. Tetes-tetes air mulai membekas di kaca, membuat pemandangan kota menjadi buram dan dingin. Beberapa hari terakhir, segalanya terjadi begitu cepat hingga saya hampir tidak punya waktu untuk lelah. Baru saat duduk sendirian, mendengar rintik hujan, saya merasakan hati saya seperti baru saja melewati operasi besar. Tidak lagi sakit menusuk, tapi setiap jengkalnya terasa perih. Pak Budi masuk, membawa setumpuk berkas baru. Bu, tim hukum baru saja memberikan pembaruan. Rekening pribadi Bima sudah diaudit awal. Selain transfer ke Riana dan perusahaan Cangkang, ada banyak penarikan tunai selama 2 tahun terakhir. Saya menerima berkas itu. Penggunaannya untuk apa? Belum bisa dipastikan semua. Tapi kami curiga sebagian besar digunakan untuk membiayai gaya hidupnya dan menutupi pengeluaran-pengeluaran ilegal. Saya mengangguk. Mungkin setelah tahu kebenaran tentang kecelakaan itu, tidak ada lagi yang bisa membuat saya terkejut. Ketika seorang pria bisa merekayasa penyelamatan nyawa, maka menyembunyikan uang dan membiayai selingkuhan hanyalah detail kecil dari karakter yang sama. Pihak kepolisian sudah menerima berkas awal. Mereka akan memanggil pihak-pihak terkait dalam beberapa hari ke depan. Baru saja saya akan menjawab, telepon di meja saya berdering. Dari sebuah rumah sakit bersalin swasta di Jakarta Selatan. Saya mengangkatnya. Selamat sore, dengan Ibu Adelia Suryakusuma? Iya. Saya sendiri. Maaf, kami menelepon untuk mengonfirmasi pembayaran untuk catatan kehamilan atas nama Ibu Riana. Sebelumnya, beliau menggunakan kartu kredit tambahan atas nama Ibu untuk membayar uang muka beberapa layanan. Saya terdiam sejenak. Bisa diulangi? Iya, Bu. Kartu kredit tambahan dari rekening Ibu. Tapi pagi ini kartunya ditolak, makanya kami melakukan verifikasi. Saya menggenggam telepon dengan erat. Ternyata bahkan janin yang mereka gunakan sebagai tameng di hadapan saya juga dibiayai dengan uang saya. Saya tertawa sinis. Batalkan semua otorisasi pembayaran. Semua biaya setelah hari ini, tagihkan langsung pada yang bersangkutan. Baik, Bu. Saya menutup telepon. Pak Budi melihat ekspresi saya, tidak bertanya, tapi saya tetap berkata, biaya pemeriksaan kehamilannya juga dibayar dengan kartuku. Mata Pak Budi menggelap. Saya tidak menjawab. Di hati saya bukan lagi amarah, hanya rasa jijik yang perlahan menyebar. Menjelang sore, pengacara saya menelepon lagi. Riana diam-diam sudah mengajukan pengunduran diri dari perusahaan Bima beberapa hari lalu dan mencoba mentransfer sejumlah uang ke rekening kerabatnya di luar kota. Saya hanya bertanya, apa bisa diblokir? Sebagian bisa. Yang lebih penting, ada indikasi dia bersiap untuk kabur atau memutus hubungan untuk lepas dari tanggung jawab. Saya berdiri di depan jendela, melihat mobil-mobil merayap di bawah hujan. Jangan biarkan dia pergi terlalu jauh. Semua yang terkait dengan aset dan bukti harus diamankan. Baru saja telepon ditutup, pintu ruangan saya kembali diketuk. Kali ini Mbok Hani dari villa menelepon melalui interkom. Wajahnya tegang. Non, tadi ada yang datang. Siapa? Ibu Sarah, bersama seorang wanita yang saya tidak kenal. Mereka berdiri di depan gerbang,
memaki-maki, lalu melemparkan sebuah tas ke halaman. Tas berisi apa? Saya belum berani sentuh, Non. Tapi sepertinya barang-barang kenangan Non dengan Mas Bima. Ada album foto, beberapa kado, dan kotak cincin. Saya terdiam. Itulah cara ibu mertua saya. Ketika tidak bisa menang dengan tekanan, beliau akan membuang masa lalu seperti sampah, untuk melampiaskan amarah sekaligus membuktikan bahwa merekalah yang lebih dulu membuang saya. Tolong amankan saja, Mbok. Kunci gerbangnya. Baik, Non. Saya memutus panggilan, hati saya tiba-tiba terasa hampa. Album foto, kotak cincin, semua itu pernah menjadi bukti dari sebuah perjalanan yang saya yakini nyata. Sekarang mendengarnya, rasanya bukan lagi seperti disayat, melainkan seperti melihat pakaian lama dari seseorang yang pernah kita kenal, tapi kini telah tiada. Malam itu saya pulang larut. Hujan sudah reda. Caca Tani meletakkan tas itu di sudut ruang tamu. Saya duduk dan membukanya. Benar, album foto pernikahan saya dan Bima, beberapa surat cinta yang dia tulis saat awal pacaran, dan kotak cincin beludru berwarna biru tua. Semuanya masih ada, hanya maknanya yang sudah mati. Saya membuka kotak cincin itu. Cincin kawin kami tergeletak di dalamnya, dingin dan berkilau. Saya ingat hari memakainya. Bima pernah menatap saya lama dan berkata, "Mas tidak akan pernah membuatmu menyesal telah menikah dengan Mas." Kenangan itu melintas seperti jarum kecil, tidak cukup membuat saya menangis, tapi cukup membuat hati saya kosong. Saya menutup kotak itu, memberikannya pada Mbok Hani. "Besok tolong buang semuanya." Beliau ragu. Saya menggeleng. Saat itu, ponsel saya menerima pesan. Bukan dari Bima. Dari pengacara. Hasil verifikasi awal dari tim kami. Ada dugaan catatan kehamilan Riana tidak transparan, perlu penyelidikan lebih lanjut. Saya menatap tulisan itu, mata saya mendingin. Jika kehamilan itu juga palsu, maka keluarga Wijoyo benar-benar hidup dari kebohongan sampai napas terakhir. Saya meletakkan ponsel, duduk terdiam di ruang tamu yang luas. Di luar, angin malam berdesir. Saya tahu pertempuran ini akan segera mencapai lapisan kebenaran yang paling bawah. Dan ketika lapisan itu terungkap, tidak akan ada lagi sisa harga diri bagi keluarga Wijoyo. Keesokan paginya, pengacara saya sudah menunggu di depan ruang rapat. Wajahnya lebih serius dari biasanya. Di tangannya ada sebuah map. Saya tahu isinya pasti bukan hal yang ringan. Saya duduk, membuka map itu. Halaman pertama adalah perbandingan data pemeriksaan kehamilan Riana dari 2 klinik berbeda. Satu mencatat usia kehamilan yang tidak cocok dengan waktu dia mengumumkan kabar baik itu. Yang lain memiliki catatan dicurigai adanya manipulasi tanggal konsepsi. Saya membaca perlahan, lalu meletakkan kertas itu. "Maksud Anda, kehamilan itu bermasalah?" Pengacara saya mengangguk. "Saat ini belum bisa disimpulkan sepenuhnya palsu, tapi ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa cerita kehamilannya setidaknya telah dibesar-besarkan atau direkayasa untuk tujuan tertentu." Saya diam. Entah kenapa, saya tidak lagi terkejut. Setelah tahu soal kecelakaan itu, saya tidak lagi cukup naif untuk percaya keluarga Wijoyo masih punya kejujuran. Mereka hanya memilih kebohongan mana yang paling menguntungkan. Pak Budi menambahkan, tim kami juga menemukan, 3 hari sebelum ulang tahun Ibu Sarah, Riana pernah datang ke sebuah klinik swasta, meminta surat keterangan hamil muda, yang merekomendasikannya adalah salah satu sepupu dari keluarga Wijoyo. Saya tersenyum sinis. Jadi mereka sudah menyiapkan skenarionya dengan sangat rapi. Pengacara saya mendorong selembar kertas lagi. Dan ini rekaman CCTV dari parkiran kantor Bima. Malam sebelum pesta, dia dan Riana bertengkar hebat. Meskipun tidak terdengar, tapi gerak tubuh mereka menunjukkan ketidaksepakatan. Saya melihat foto itu. Bima mengertakkan gigi, sementara Riana berkacak pinggang sambil menunjuk wajahnya. Pasangan yang tadinya terlihat menang, ternyata sudah saling serang bahkan sebelum naik tahta. Saya menutup map itu. Atur pertemuan saya dengan Riana. Pak Budi sedikit ragu. "Ibu mau bertemu sendiri?" "Iya."
Saya tidak akan melakukan hal yang melanggar hukum. Saya hanya ingin mendengar langsung dari mulutnya. Pertemuan diatur sore hari di sebuah kedai teh di kawasan perumahan yang tenang di Bintaro. Saat saya tiba, Riana sudah duduk di meja paling dalam. Penampilannya tidak lagi rapi seperti dulu. Wajahnya pucat, rambutnya diikat seadanya. Begitu melihat saya, matanya tetap menunjukkan kewaspadaan. "Kamu tahu kenapa saya mengundangmu ke sini?" tanya saya. Riana menggenggam gelasnya. "Kalau Mbak mau memaki, silakan. Setelah itu saya pergi. Saya tidak akan merendahkan diri saya untuk melakukan itu." Saya mengeluarkan 2 lembar kertas dari tas. "Lihat ini." Riana membacanya, wajahnya langsung pucat. Dia meletakkan kertas itu dengan kasar. "Mbak memata-matai saya. Saya hanya mencari tahu hal yang relevan dengan kasus saya." Saya menatapnya. "Apa kamu benar-benar hamil?" Riana menggigit bibirnya. "Iya, anak Bima?" Dia terdiam. Saya mengulangi, "Apa itu anak Bima?" Riana tiba-tiba tertawa, tawa yang aneh dan pahit. "Sekarang apa itu masih penting?" "Sangat penting," jawab saya. Dia menatap saya lama, lalu terkulai di kursi. "Tidak yakin." Dia tertawa lagi, tapi matanya mulai memerah. "Bima tahu." "Dia tahu sejak awal." "Lalu kenapa dia tetap membawamu ke pesta itu?" "Karena dia butuh alasan untuk menceraikan Mbak dengan cepat," jawab Riana, suaranya penuh kebencian. "Seorang anak, entah asli atau tidak, sudah cukup untuk membuat Ibu Sarah girang. Begitu Mbak berhasil disingkirkan, sisanya akan dia urus nanti." Mendengar itu, hati saya terasa beku. Saya tidak menyangka Bima bisa menggunakan isu kehamilan sebagai alat, tanpa peduli kebenarannya. "Tapi dia juga menipuku," kata Riana tiba-tiba. "Dia janji, begitu Mbak menandatangani surat cerai, dia akan memberiku rumah, sejumlah besar uang, lalu kita pindah ke Singapura. Dia bilang Mbak tidak akan melawan, karena Mbak masih sangat mencintainya." Saya tertawa kecil, tawa yang begitu ringan tapi dingin. "Jadi sekarang kamu baru sadar hanya dijadikan bidak catur?" Riana menggigit bibirnya hingga berdarah. "Mbak jangan merasa lebih baik. Setidaknya saya tahu saya melakukannya demi uang. Sementara Mbak mencintai pria seperti itu selama 3 tahun." Kalimat itu menusuk, tapi anehnya saya tidak marah. Mungkin karena saya tahu dia benar. Saya pernah bodoh. Tapi tidak seperti dia. Saya bisa bangkit dari kebodohan itu. Saya perlahan berdiri. Saya lebih baik bukan karena saya tidak pernah salah. Saya lebih baik karena mulai sekarang, saya tidak akan salah lagi. Riana panik, "Mbak mau apa?" "Melakukan apa yang pantas kalian dapatkan." Saya menunduk dan berkata untuk terakhir kalinya, "Jika kamu masih ingin punya jalan keluar, bekerja samalah dengan pihak berwenang. Jangan bodoh terus menutupi pria yang tega menggunakanmu dan janin yang tidak jelas ini sebagai umpan." Saya berbalik meninggalkan kedai itu. Di belakang, saya mendengar suara kursi terdorong dan Riana memanggil, tapi saya tidak berhenti. Di luar, angin sore bertiup, satu babak kebohongan lagi baru saja berakhir. Malam itu, saat kembali ke kantor, saya menerima pesan dari pengacara. "Bima Wijoyo meminta bertemu dengan Anda untuk terakhir kalinya. Katanya jika Anda menolak, dia akan membongkar sebuah rahasia lama yang menyangkut keluarga Anda." Saya menatap layar, mata saya menggelap. Sudah sampai di titik ini, dia masih menggunakan ancaman untuk tawar-menawar. Saya benar-benar pernah mencintai seorang pria yang tidak punya dasar. Saya membaca pesan dari pengacara itu berulang kali. Membongkar sebuah rahasia lama yang menyangkut keluarga Anda. Itu adalah ancaman yang sangat khas Bima saat terpojok. Ketika tidak bisa lagi memohon, dia akan menyerang. Ketika tidak bisa lagi mempertahankan apapun, dia akan mencoba menarik orang lain jatuh bersamanya. 3 tahun pernikahan sudah cukup bagi saya untuk mengerti. Orang sepertinya tidak pernah tahu cara mengakui kekalahan, dia hanya tahu cara mengubah taktik. "Apa Ibu mau bertemu?" tanya Pak Budi. Saya bersandar di kursi. "Iya, saya khawatir dia merencanakan sesuatu," kata Pak Budi. Saya juga berpikir begitu. Justru karena itu, saya harus bertemu. Saya ingin melihat.
Sampai di titik ini, apalagi yang bisa dia gunakan untuk tawar-menawar? Kami memutuskan untuk bertemu di bekas kantor Bima di gedung perkantoran di Kuningan. Tempat yang pernah dia sewa 1 lantai penuh, tapi kini hampir kosong karena semua mitra memutus kontrak. Saya ingin dia bertemu saya di tengah puing-puing kerajaannya sendiri. Saat saya tiba, seluruh lantai itu sunyi. Lampu koridor hanya menyala beberapa, resepsionis sudah tidak ada, hanya ada pot anggrek layu di atas meja. Pintu ruang direktur sedikit terbuka. Saya masuk. Bau asap rokok dan AC yang lama tidak dirawat terasa menyesakkan. Bima berdiri membelakangi jendela kaca. Mendengar saya masuk, dia perlahan berbalik. Hanya dalam beberapa hari, dia tampak sangat berbeda. Matanya cekung, kemejanya kusut. Tapi yang paling saya perhatikan adalah tatapan matanya. Bukan lagi permohonan, melainkan keputusasaan yang telah berubah menjadi racun. Dia menatap saya lama, lalu tersenyum sinis. Akhirnya kamu datang juga. Kamu punya 10 menit, kata saya, menolak duduk. Dia tertawa kering. Selalu seperti itu. Tegas, dingin, tidak memberi siapapun kesempatan. Kesempatan sudah kuberikan lebih dari yang kamu pantas dapatkan, jawab saya. Dia terdiam, lalu duduk. Duduklah. Kita bicara sebagai 2 orang yang pernah menjadi suami istri. Pernah menjadi suami istri? Saya memandang sekeliling. Kamu merekayasa kecelakaan untuk mendekatiku, menggunakan utang budi palsu untuk mengikatku, berkhianat, mengalihkan aset, dan sekarang kamu mau bicara tentang perasaan? Dia mencengkeram sandaran kursi. Apa kamu harus selalu memojokkan orang sampai tidak punya muka lagi? Saya tertawa. Yang membuatmu kehilangan muka adalah dirimu sendiri. Dia mengangkat kepala, bibirnya bergetar. Baik, kita bicara terus terang. Dia mengeluarkan sebuah map tipis dari laci dan melemparkannya ke meja. Kamu pikir keluargamu bersih? Saya tidak menyentuh map itu. Maksudmu? 3 tahun lalu, sebelum ayahmu meninggal, salah satu anak perusahaannya di Karawang pernah terlibat sengketa lahan. Ada beberapa pengeluaran yang tidak wajar. Kalau berkas ini saya bocorkan ke media, reputasi keluargamu akan hancur. Saya menatapnya lama, lalu bertanya, itu yang kamu sebut rahasia lama? Jangan remehkan ini, geramnya. Aku sudah kehilangan segalanya. Kalau kamu terus menekan, aku tidak akan ragu menarik keluargamu jatuh bersamaku. Saya melangkah mendekat, membuka beberapa halaman. Sekilas saja saya sudah tahu apa yang dia gunakan. Itu adalah fotokopian dokumen internal lama terkait akuisisi tanah bertahun-tahun lalu. Masalah ini sudah pernah diaudit oleh keluarga saya, bahkan ayah saya semasa hidupnya telah proaktif menyelesaikannya secara hukum. Dengan kata lain, ini adalah masalah basi, Bima menyimpannya hanya untuk berjaga-jaga. Saya menutup map itu dan menatapnya. Kamu pikir aku takut? Dia terdiam. Aku tidak butuh kamu takut, aku hanya butuh kamu berhenti. Berhenti agar kamu bisa lolos? Bagaimanapun juga. Kita pernah punya masa-masa indah. Katanya cepat, seperti orang yang berpegangan pada seutas tali rapuh. Adelia, aku tahu aku salah. Tapi biarkan aku hidup. Kalau aku di penjara, bagaimana nasib ibuku? Keluargaku. Saya terdiam sejenak. Bukan karena luluh, tapi karena sampai detik ini, dia masih bertanya bagaimana nasib keluarganya. Tidak sepatah kata pun bertanya bagaimana perasaan saya selama ini. Pria ini, dari awal hingga akhir, hanya tulus pada dirinya sendiri. Saya menarik kursi dan duduk di hadapannya, bukan untuk bernegosiasi. Kamu tahu apa yang paling mengerikan darimu, Bima? Dia diam. Bukan karena kamu serakah atau berkhianat, tapi karena kamu selalu merasa punya pembenaran untuk setiap kejahatan yang kamu lakukan. Kamu bilang kamu rendah diri, kamu bilang kamu takut kehilangan segalanya, kamu bilang kamu butuh kesempatan, kamu selalu punya alasan. Padahal alasan satu-satunya adalah kamu ingin memiliki segalanya tanpa mau membayar harganya. Dia memukul meja. Lalu kamu? Kamu menyembunyikan identitasmu selama 3 tahun, memperlakukanku seperti orang bodoh. Kamu pikir itu mulia? Saya mengangguk pelan. Benar. Itu kesalahanku. Dia terkejut,
mungkin tidak menyangka saya akan mengaku. Kesalahanku, lanjut saya, adalah mencoba menguji ketulusan pada orang yang tidak punya hati. Kesalahanku adalah naif, sementara kesalahanmu adalah niat jahat. Ruangan itu hening. Bima duduk membeku, lalu tiba-tiba tertawa, tawa yang aneh dan menyedihkan. Kamu tidak akan memaafkanku, kan? Saya berdiri. Tidak. Sedikit pun perasaan tidak tersisa, saya mengambil map yang tadi dia lemparkan. Perasaan yang kamu gunakan untuk tawar-menawar denganku sudah lama tidak ada artinya. Saya berbalik menuju pintu. Di belakang, suaranya terdengar serak dan pecah. Adelia. Saya berhenti, tapi tidak menoleh. Ada satu hal yang tidak pernah kubohongi. Saya menunggu. Suaranya mengecil. Ada saat di mana aku benar-benar ingin hidup baik-baik denganmu. Saya memejamkan mata sejenak. Tapi kamu tidak melakukannya. Saya melangkah keluar, menutup pintu di belakang saya. Itu adalah percakapan terakhir kami. Mulai saat itu, antara kami hanya ada berkas, bukti, dan putusan pengadilan. Di dalam mobil, Pak Budi bertanya, apa yang dia katakan? Saya bersandar di kursi. Dia sudah kehabisan jalan. Tepat pada saat itu, ponsel saya berdering, pesan dari pengacara. Pihak kepolisian sudah menjadwalkan pemeriksaan resmi untuk Bima dan pihak-pihak terkait. Ibunya juga akan dipanggil karena ada indikasi keterlibatan. Saya mengunci layar. Dada saya untuk pertama kalinya terasa bisa bernapas lega. Kegelapan di luar jendela semakin pekat, tapi di dalam hati saya, kabut yang sudah lama ada akhirnya mulai menipis. 3 bulan kemudian, saya berdiri di depan jendela kaca besar di lantai tertinggi gedung Surya Kusuma Group, memandangi Jakarta di bawah sinar matahari pagi. Gedung-gedung, aliran mobil, jembatan-jembatan, semuanya bergerak normal, seolah tidak ada kehancuran yang pernah melanda hidup saya. Tapi hanya saya yang tahu, 3 bulan itu cukup untuk menyapu bersih sebuah masa lalu, cukup untuk menelanjangi setiap lapisan kebohongan, dan cukup untuk membuat saya belajar kembali berdiri di atas kaki saya sendiri. Di atas meja, tergeletak rangkuman hasil akhir dari kasus ini. Saya membacanya sekali lagi, perlahan, tenang. Bima Wijoyo divonis bersalah atas serangkaian tindak pidana penipuan, penggelapan aset dalam hubungan perkawinan, serta keterlibatannya dalam merekayasa kecelakaan 3 tahun lalu. Ibu Sarah juga tidak luput dari hukuman karena terbukti bersekongkol dan berulang kali melakukan tekanan psikologis. Sementara Riana, setelah memberikan kesaksian, menerima hukuman yang lebih ringan atas perannya dalam membantu pengalihan aset dan memberikan keterangan palsu. Saya meletakkan berkas itu. Tidak ada perasaan kemenangan yang meluap-luap. Hanya ada kelegaan yang sangat dalam. Seolah saya baru saja berhasil menutup rapat pintu sebuah ruangan tua yang telah mengurung saya terlalu lama. Pintu terbuka, Pak Budi masuk. Bu, pihak pengadilan sudah mengonfirmasi penyelesaian sita aset. Semua hak ibu yang sah telah dikembalikan sepenuhnya. Saya menerima dokumen itu, menandatanganinya. Rumah di Pondok Indah bagaimana? Sudah selesai diproses, Bu. Setelah semua prosedur, kepemilikannya telah kembali sesuai dengan bukti aliran dana. Lakukan saja sesuai aturan. Tidak perlu ada yang disimpan, kata saya. Pak Budi menatap saya. Saya tersenyum tipis. Tempat yang penuh dengan kebohongan, direnovasi pun tidak akan pernah menjadi rumah. Siang itu, saya pergi sendirian ke pemakaman ayah saya. Saya meletakkan sebuket lili putih di atas nisannya, berdiri lama, lalu berbisik, Pak, semuanya sudah selesai. Dulu aku memang bodoh, percaya pada orang yang salah. Tapi aku sudah berhasil keluar darinya. Mulai sekarang, aku akan hidup sebagai Adelia Suryakusuma, bukan bayangan siapapun. Meninggalkan pemakaman, saya menghadiri sebuah acara bisnis. Saat saya masuk, banyak yang menyapa saya, bukan sebagai istri Bima Wijoyo, tapi sebagai Bu Adelia. Saat itulah saya sadar. Ada identitas yang harus dibayar dengan luka untuk bisa didapatkan kembali. Tapi sekali kita mendapatkannya, tidak akan ada yang bisa merebutnya lagi. Malam itu, saya kembali ke villa. Di atas meja,
ada sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya, cincin kawin kami yang lama. 3 tahun lalu, saya kira cincin ini adalah awal dari sebuah rumah tangga. Hari ini, saya sadar ini hanyalah bukti dari sebuah kesalahan. Saya menutup kotak itu, meletakkannya di samping. Tidak perlu dibuang dengan amarah, tidak perlu juga disimpan sebagai kenangan. Ada hal-hal yang jika kita tidak lagi memberinya makna, dengan sendirinya akan menjadi tidak berarti. Saya membuka buku catatan baru. Di halaman pertama, saya menulis, mulai hari ini, hidup untuk diriku sendiri. Setelah menulisnya, mata saya terasa panas. Bukan karena sakit, tapi karena setelah semua badai ini, saya akhirnya bisa mengucapkan kalimat itu tanpa merasa bersalah. Cerita saya berakhir di sini. Saya bukan lagi wanita yang dipaksa menandatangani surat cerai di meja pesta, bukan lagi istri yang menahan diri demi keluarga palsu, bukan pula orang yang berutang budi pada sebuah sandiwara. Saya kehilangan sebuah pernikahan, beberapa tahun masa muda, dan kenaifan. Tapi sebagai gantinya, saya mendapatkan kembali diri saya, harga diri saya, kewarasan saya, dan hak untuk menjalani hidup tanpa harus menunduk. Kisah ini terinspirasi dari kehidupan dengan beberapa detail fiksi, dengan tujuan agar para pendengar dapat mengambil pelajaran berharga. Jangan pernah berkorban secara buta untuk orang yang tidak pantas. Dalam pernikahan, cinta saja tidak cukup, butuh rasa hormat dan kejujuran. Kebaikan yang salah tempat bisa menjadi pisau yang menusuk diri sendiri. Wanita harus mandiri secara finansial, rasional, dan menjaga harga dirinya. Saat dikhianati, yang terpenting bukanlah membalas dengan emosi, melainkan tetap tenang untuk melindungi hak-hak kita dengan kewarasan. Dan yang terakhir, meninggalkan hubungan yang beracun bukanlah sebuah kehilangan, melainkan penyelamatan diri.